Saya berdiri aja ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai ngantuk ya. Biar saya cepat pulang. Jadi saya ditemani Pak Marwan. Berdiri Pak Marwan, jauh-jauh Pak. Oke, Pak Marwan termasuk dosernya Jasmine. Pagi kita seragen. Dan Bapak Ibu pimpinan Jasmine, daerah, kepala sekolah semuanya. Malam hari ini kita diskusi dengan saja. Kalau ada pertanyaan malah sabar besok. Ini apa namanya? Kemarin sudah full di login Solo. Sudah sampai itu dengan kepala sekolah. Ini dengan kepala sekolah lain. Jadi saya beri judul begini, kurang apa ya? Tidak lihat nggak apa-apa. Yang penting apa namanya? Tidak ngantuk. Gitu. Kalau ngantuk juga tidak apa-apa. Yang penting tidak sakit. Jadi saya beri judul ini penguatan dan akselerasi masjid dasar di lingkungan Jawa. Mengapa ini penting, Bapak Ibu? Karena peta jalan yang nanti akan di-launching pada bulan November, tanggal 13, itu saya juga termasuknya menulis. Di antaranya saya menulis seperti ini. Oh, nggak kelihatan ya? Udah lihat nggak apa-apa Bapak Ibu? Ya. Jadi begini Bapak Ibu, ini juga terpotong ini, katanya besar sedikit ya. Ini masih ditemukan ada beberapa unsur pimpinan persyarikatan, khususnya Masjid Jasmine, juga pimpinan amal usaha, sekolah madrasah yang belum memahami satu keputusan persyarikatan. Jadi keputusan persyarikatan yang dikirim dari pusat ke wilayah ke daerah biasanya tidak sampai cabang. Karena itu kalau cabang datang saya senang sekali. Kemarin di mana Pak Ton ya? Oh Kendal ya, Kendal baru di Kendal saya kemarin dengan Bidasmen cabang dan kepala sama seperti ini, rakor Kendal. Hanya sayang saya hanya memberi sambutan saja jadi saya sampaikan begini. Jadi keputusan persyarikatan itu tidak sampai dari pusat ke cabang juga ke sekolah, biasanya sekolah dan madrasah. Nah, sehingga kadang-kadang ada polemik. Karena itu untuk menghindari polemik, seluruh pimpinan majelis, juga pimpinan amal usaha, sekolah madrasah paham dengan keputusan persyarikatan. Yang kedua Bapak Ibu ini mendasar sekali Bapak Ibu. Sebagian dari pimpinan persyarikatan ini tidak memahami ideologi Muhammadiyah, sehingga apa namanya? Karena amal usaha Muhammadiyah mungkin kalau saya identifikasi mungkin kira-kira 60% tidak berbasis Muhammadiyah. Ya wah maaf barangkali di sini juga ada nggak berani ngomong-ngomong aja. Di rumah saya istilahnya kelola Wisma Lansia Ustaz Fatimah ya Muhammadiyah. Satu pun pegawainya tidak ada yang ngerti Muhammadiyah, bahkan tidak Muhammadiyah. Pegawainya dia satpam itu yang rodo angel banget itu ya karena diangkat karena saudaranya dulu yang makafkan tanahnya. Itu malahan benci dengan Muhammadiyah, tapi jadi satpamnya amal usaha Muhammadiyah. Yang ribet. Pegawainya satu pun tidak ada yang dari Muhammadiyah. Perawat-perawatnya, tukang cucinya dan sebagainya nggak ada. Ini satu sampel itu. Jadi yang Muhammadiyah yang urus saja yang terima itu malah. Si gaji malah itu. Masa saya gajinya cuma sekian begitu. Dia nggak tahu uangnya dari mana. Jadi tidak paham ideologi Muhammadiyah. Nah, maka harapan saya begini. Ya
nggak belajar lebih-lebih jadi bahkan ekstrimnya yang mengajari Muhammadiyah bukan orang Muhammadiyah, seperti di Harvard University. Ketika itu ada mata kuliah namanya perbandingan hukum Islam itu, itu dosennya bukan orang Islam, tapi hafal Quran hadis, tapi bukan orang Islam. Di Roma itu juga ada universitas namanya University Islamic Technology. Itu sebagian besar dosennya itu orang Islam. Kalau orang Islam itu orang-orang kafir. Tapi ajarkan Islam pada dosen-dosen yang di sana yang beragama Islam. Oh ya percaya ya. Itu aneh. Saya di waktu di luar kalau saya sholat di situ sholat, kalau dan saya dulu, saya ini nak berat sholat saya. Oh iya enggak, malah ditunggu. Saya sholat di Selasa begitu, menunggu ya. Kalau di sana malah kembali kan, jangan sholat dulu. Jadi ideologi Muhammadiyah ini penting sehingga Bapak Ibu punya kesamaan dalam perjuangan dalam segala level, ya, dari SD, TK, SDPI, SMP, MTS, SMA, SMK punya. Karena apa? Punya. Penting, karena kalau nggak pakai isinya ya. Karena itu Bapak Ibu, entah itu pimpinan Digas, bahkan pimpinan masyarakatnya, PJM, bahkan sampai ke PP, ya harus paham ideologi Muhammadiyah. Mengapa? Karena banyak masyarakat kan coblosan. Coblosan itu siapa yang kuat ya masuk. Kalau di Gasmen kan ditunjuk juga bisa tiba-tiba dipecat juga karena tidak ini. Kalau masyarakatnya tidak senang dengan Pak Pres, harusnya ditopok. Itu di Gasmen. Tapi kalau kita melihat sehingga sebagian pimpinan masyarakat kadang-kadang juga tidak mengerti perjuangan Muhammadiyah. Maka saya punya pikiran pokoknya kalau menjadi PDM minimal pernah menjadi pimpinan di cabang, tidak harus ketua. Karena yang paling berat di level cabang, apalagi di Gasmen cabang itu berat sekali. Di cabang ranting itu paling berat. Nah, karena itu apa Ibu semuanya ya, kita mencoba pelajari ini, silahkan download di internet lah. Apa itu ideologi Muhammadiyah, apa itu gerakan Muhammadiyah, apa itu gerakan Muhammadiyah. Tidak harus dibelajar, tidak harus pengajian, tapi membaca. Setelah membaca berulang-ulang, Bapak Ibu nanti sampai kepada filosofis. Sampai pada filosofis. Mengapa organisasi ini gerakannya seperti ini? Sampai sederhananya begini, mengapa orang Muhammadiyah kok ngajinya nggak pinter-pinter, biar gitu. Mungkin orang bisa protes. Mengapa? Karena filosofis gerakannya berbeda, basis gerakannya berbeda. Ayo Bapak Ibu silahkan. Mau ditangting kalau ada bencana alam, kira-kira ya. Kalau bencana alam, iuran di RT. Nah, bandingkan, Bapak Ibu bisa merasa. Bisa dibandingkan. Atau pada aktivitas kemasyarakatan yang lain, Bapak bisa bandingkan. Nah, gerakan Muhammadiyah ini penting dipahami bersama supaya semua level dari, ya mohon maaf, dari yang bersih-bersih di kelas sampai kepalanya di sekolah, di madrasah, gurunya, di Gasmennya juga sama, persyarakatannya juga sama. Nah ini kalau satu visi, insya Allah ringan. Kalau satu visi, kalau tidak satu visi, Bapak Ibu, saya sering baca di grup itu, tidak enak bahasanya. Aris mungkin nggak baca ya. Apa itu bacanya?
Digasmen mung nagih wis tok ngono. Awas arep ditagih pokoknya gitu. Sekarang saya masuk di kepala sekolah ya. Nah, kalau tahu begini nggak usah dengan kepala sekolah nih Pak. Atau mungkin juga membaca ya. Artinya tidak paham. Bisa jadi yang lagi juga tidak paham, yang enggak juga tidak paham. Sebagai satu organisasi, sebagai sebuah organisasi. Kalau sudah paham, saya kira tidak masalah. Tidak paham itu yang buat masalah. Nah karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon kita sama-sama belajar ini. Tidak harus sekolah di Muhammadiyah. Tidak harus sekolah di Muhammadiyah. Karena kalau sudah kadung terlanjur, sudah tua begitu, kan nggak mungkin sekolah lagi di Muhammadiyah. Tapi sekolahnya kan sekolah dewasa. Bapak Ibu sebagai sosok dewasa, silahkan ya. Bapak Ibu wali kelas nanti diajak membuat sekolah orang dewasa. Siapa itu orang tua murid? Untuk apa? Untuk diskusi, untuk wah singkat ceritanya. Apa itu aneh? Oh tidak aneh Bapak Ibu. Di NTB itu ada terkenal sekali namanya NB, Nahdlatul Wathon. Kalau Nahdlatul Wathon itu ceritanya yang dianut mazhabnya hanya Syafi'i. Kalau saudara kita ini kan macam-macam Nahdlatul dipakai. Itu kertasnya itu punya ide cukup bagus itunya. Membuat namanya sekolah perjumpaan, sekolah pertemuan. Itu sekolah itu diapresiasi di beberapa negara. Saya tidak sengaja karena saya diminta membantu Litbang Kemenang itu, saya diminta untuk membantu menganalisis untuk publish dari sekolah perjumpaan. Apa itu muridnya? Orang-orang tua yang pengen kumpul bersama disatukan dalam sekolah. Namanya sekolah perjumpaan. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu guru di kelas bisa buat grup orang tua, kajian orang tua. Yang dibicarakan silakan jangan Muhammadiyah. Karena dia jadi yang sekolah di Muhammadiyah bukan orang Muhammadiyah. Tapi bisa buat grup untuk sarana komunikasi dan sarana pembelajaran. Nah, kita perlu belajar terus supaya paham dengan gerakan Muhammadiyah. Nah, yang terakhir ini misalnya, masih ditemukan pimpinan Sugasmen atau misalnya yang belum aktif dalam gerakan persyarikatan. Di wilayah juga ada. Di wilayah ini temannya Pak Ton, teman saya juga, anggota di Gasmen, dari diangkat tahun 2015 sampai 2021 belum pernah ikut hadir. Betul ya? Artinya tahun 2021 perpanjangan ini tidak dimasuk. Nah ini belum aktif sampai diangkat sampai dihentikan satu kali berubah data. Ini mengapa ini? Barangkali apa? Jadi satu belum tahu kinerja Masjid Gasmen seperti apa. Kedua tidak bertanya. Ketiga tidak berkumpul jadi nggak ngerti. Dikira di Gasmen itu anggota perkumpulan pengajian. Ngertinya begitu. Ikut Muhammadiyah artinya pengajian. Padahal ceritanya ketua PWM itu kiai kumpul kalau di Muhammadiyah ganti rumah sakit, kiai kumpul jadi sekolah, kiai kumpul jadi madrasah, dokter kumpul nggak jadi rumah sakit, guru kumpul atau jadi sekolah. Ayo bersama. Sekolah di kuburan nggak sekolah nggak jadi dong. Dan kiai Muhammadiyah kumpul jadi sekolah, jadi rumah sakit, jadi bank bahkan. Padahal nggak ada yang di perbankan sama sekali. Ya itu Muhammadiyah gerakan. Kumpulnya orang-orang yang tidak punya basic kompetensi tertentu, tapi bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Ya. Nah, ini coba Bapak Ibu guru di sini. Ada yang punya sekolahan? Cong? Yang punya sekolahan? Nggak ada. Tanya Pak Iwan punya sekolahan apa tidak? Kira-kira ya. Pak Riz punya sekolahan apa tidak? Artinya apa Bapak Ibu? Nah ini
organisasi kita Muhammadiyah dipimpin orang yang bukan bidang pendidikan bisa menghasilkan itu amal usaha pendidikan yang bangun generasi bangsa sejak berdirinya ini Muhammadiyah sampai sekarang ini. Itu kalau diruntut filosofis itu sampai filosofis. Jadi yang ceramah kayak saya, ceramah guru itu ngajar begitu. Gawe nang sekolahan, ya. Maka jangan dipercaya itu, ya. Teori dong. Yang ada kuliah-kuliah itu teori dong. Nah, ini apa Ibu ya? Jadi maka saya punya tayangan nanti Pak Riz. Kalau ada dikasmen besok zakat baru itu besok periode 2023 mungkin sebelum bekerja pelatihan itu dikasmen. Apa yang harus dikerjakan sehingga tidak disepelekan oleh kepala sekolah ini. Apa menyepelekannya? Tidak perlu dikasmen, tidak masalah, tetap dia jalan sendiri kan. Ngerti nih yang sekolah ini saya dengar sendiri itu tidak perlu dikasmen. Nah ini mengapa? Bisa jadi tidak dikasmen karena dikasmen memang tidak paham apa yang dikerjakan oleh majelis dasar. Tidak paham. Sampai di tingkat pusat pun saya yakin ada anggota dikasmen yang tidak paham apa yang dikerjakan oleh dikasmen. Dikiranya hanya kumpulan pengajian. Beda dengan persyarikatan. Pimpinan daerah atau pimpinan cabang, kalau cabang tidak, karena cabang itu bisa merangkap macam-macam. Ya ketua cabang, ya ketua dikasmen, ya kepala sekolah, gua jadi satu bisa jadi kalau di cabang. Tapi kalau di daerah saya tidak. Jadi kalau di pimpinan persyarikatan daerah wilayah itu lebih kepada manajemen umum. Tapi kalau di dikasmen harus orang yang paham pendidikan. Sebagaimana Pak Kris tidak mungkin ngurusi rumah sakit karena nggak paham rumah sakit. Kalaupun masuk ya jadi penggembira, bisa dihapus PCR tesnya 10 juta, nggak dihapus ngerti. Protes, kok mahal sekali? Bapak nggak ngerti, nggak usah protes. Ya, tapi kalau majelis ekonomi, majelis pendidikan, majelis-majelis yang punya butuh keahlian khusus itu memang harus punya kompeten yang beda. Sehingga jika paham dengan kompetensinya, nah, ya insya Allah boleh jalan. Kalau belum, gimana caranya? Ya tadi ada diklat pimpinan dikasmen. Bagaimana diklat calon kepala sekolah. Kemarin seleksi tahap kemarin dari 99 baru seleksi yang gagal ada 9. Dikasmen besok begitulah kira-kira bayangan saya dikasmen di semua kalau wilayah mengadakan diklat untuk daerah mengadakan diklat untuk apa? Supaya visinya sama. Sehingga kalau saya ketemu di cabang saya senang sekali karena apa? Menyamakan visi dari pusat, wilayah, daerah, cabang karena sampai ke level laut. Saya lompat saja, biar cepat pulang lompat saja. Nah, yang ini apa itu? Kita harus memperkuat hubungan atau komunikasi antara dikasmen pada semua tingkatan dengan pimpinan masyarakat pada semua tingkatan. Jadi kalau dikasmen pusat, ya dengan pimpinan pusat ya harus memastikan komunikasinya lancar. Karena kalau komunikasi tidak lancar, ya bisa-bisa bermasalah. Demikian juga pimpinan wilayah dengan dikasmen wilayah, ini ya harus lancar komunikasinya. Sekurang-kurangnya kalau lancar itu percaya. Kalau dikasmen dipercaya oleh pimpinan persyarikatan pada semua level. Saya kecualikan cabang, karena cabang itu perangkap-perangkapnya. Artinya susah membedakan ketua cabang atau ketua dikasmen. Bahkan perangkap bendahara dan sekretaris. Sangat mungkin
Saya kalau di cabang ya pokoknya rapat, telepon rapat. Pak, butuh kamar aja telepon saya kok. Pak, ini ada tamu dari PP, bagaimana kamar? Saya malam-malam pesan kamar. Jadi semuanya dipegang. Kalau di tingkat cabang, apalagi rakyat. Daerah juga sama ini, mohon maaf ini Pak Des. Bidasmen daerah, tapi daerah juga harus komunikasinya bagus, tidak harmonis. Ada harmonis. Caranya sih gampang sebetulnya. Bapak Ibu sering ketemu saja lah. Itu gampang saja Pak. Kalau nggak sering ketemu, sekali salah langsung sikat habis begitu. Tapi kalau sering ketemu akrab, kalau salah, yus nggak apa-apa, bisa diperbaiki lagi. Ya karena kita ngomongin berada sempurna, selalu ada celah antara sempurna. Tapi kalau sering ketemu ya, maka bisa jadi tidak kenal. Ini anggota Dirgasmen dengan pimpinan daerah tidak kenal, sangat mungkin. Maka harus dikenalkan Pak Des. Ya kan? Mungkin. Saya juga termasuk dulu begitu. Saya dengan pimpinan daerah dulu tidak kenal sebelum jadi ketua Dirgasmen. Ya lama-lama bertahap ya kenal. Bahkan dengan pimpinan wilayah pun dengan saya mungkin tidak kenal. Kata Asir dengan saya tidak kenal. Ya akhirnya juga kenal juga. Ya biasalah dengan biasa. Dan seluruh pimpinan juga sih. Nanti dibentuk apalah sederhana sekali. Dirgasmen kumpul di tempatnya siapa, PDM juga gantian. Besok tuanya, besok saudaranya, besok apa saja. Sering makan-makan aja Pak. Jadi komunikasi itu gampang, makan dan makan. Nanti kalau sudah penyakitan baru merasakan. Durian nggak boleh, nanti kacang-kacangan nggak boleh, asam orok. Terus nanti macam-macam ya karena di Dirgasmen kan ya rata-rata sudah tua-tua. Senior, berdua malu senior di Dirgasmen. Karena kalau junior nanti sama kepala sekolah juga disepelekan. Bocah begini wis ngatur-ngatur ya Pak Dario masih ngono. Bocah begini ngatur. Barang senior sudah tua ngatur-ngatur, capek. Memang tidak ada yang benar. Tapi pastikan Dirgasmen lebih benar ini kepala sekolah. Nah, terus termasuk lincah. Ketua Dirgasmen dan pimpinan Dirgasmen harus pintar daripada kepala sekolah. Karena kalau nggak pintar, pasti dikaderin kepala sekolah. Kaderinnya banyak. Kenapa? Teknis kepala sekolah Pak. Ya, yang bagus ya saling melengkapi. Kalau Dirgasmen kurang, wajar. Bayangkan Bapak Ibu, Pak Kris kan ya sebagai pengawas digaji negara. Kita Dirgasmen digaji nggak? Enggak. Kalau suruh mikir panjenengan semua tambah di Pak itu kepala sekolah. Kepala sekolah digaji. Pak Dario tunjangannya berapa juta ya? Kalau Dirgasmen nggak digaji, pimpinan nggak digaji. Tanpa di Pak itu kepala sekolah sudah nggak digaji. Jadi kalau ada Dirgasmen tidak bekerja, jangan di Pak itu. Dirgasmen nggak bekerja, orang digaji kok bekerja. Bisa bayangkan apa itu? Ya. Saya tadi berjalan ke sini tuh ya ada rapat, 2 rapat, nambah ngajar. Ke sini. Padahal ngajar dibayar. Rapat dibayar. Ke sini. Bayar. Padahal ini kan tidak wajib begini. Versi pemerintah. Nah, versi Dirgasmen jadi wajib. Ini Dirgasmen artinya apa? Sebagian pimpinan Dirgasmen itu bekerja kepada orang lain, tapi harus mikirkan Muhammadiyah. Sehingga kalau mikirnya tidak penuh, ya wajar. Ya kan sisa-sisa dari kehidupan, sisa-sisa nafas, sisa tenaga, sisa pikiran, sisa segalanya. Baru mikir, rapatnya malam hari, bisa kesel, semua toh. Itu termasuk dengan bersarikat. Tapi apa? Kalau tahu ideologi Muhammadiyahnya digerakkan Muhammadiyah lagi, kayak Pak Ton jadi
tampak muda lagi. Ditanya berapa usianya, 17 di Palem. Semangat. Oh Pak Ton, saya ajak. Pak Ton ini senior ya, saya ajak, saya juniornya Pak Ton. Coba kalau junior ajak-ajak senior, kan saya malahan kalah. Loh kalau diajak lagi, padahal senior semua di sana senior semua, jadi gasmu. Ya kadang-kadang mungkin ya berat diajak saya, dia jadi nggak tahu Pak Ton, kelihatannya ikhlas Pak Ton. Jadi Bapak Ibu juga harus paham, pimpinan persyarikatan, pimpinan daerah, pimpinan pusat itu bekerjanya memang tidak sepenuhnya dalam tanda kutip. Karena apa? Karena ya ada kewajiban. Jadi saya belum melihat ini pimpinan Dikdasmen tentara aktif belum pernah melihat. Persyarikatan tentara aktif belum melihat. Pertama karena nggak boleh di tentara itu. Tapi ada polisi dan PP. Tapi sudah pensiun dari tentara. Dokter polisi. Tapi sudah pensiun. Tidak ada polisi tentara menjadi pimpinan persyarikatan, apalagi majelis-majelis karena tidak boleh. Bolehnya setelah pensiun. Nanti setelah pensiun berasanya majelis lagi bisiko itu keren. Nah ini Bapak Ibu kali itu jalannya kan komunikasi. Kalau susah komunikasi karena undang makan tidak boleh. Ya, saya belum pernah saudara itu lebaran bersama. Kalau mau sini juga di rumah saya itu. Nah, contoh Bapak Ibu kebijakan persyarikatan yang langsung yang sekolah. Yang kemarin saya langsung satu minggu baru selesai. Ini contohnya. Kalau misalkan BPN paham ya, Dikdasmen dan sekolah madrasah pada sekolah itu, saya di sini ada, saya pastikan di sini ada. Apa itu ini? Jadi begini Bapak Ibu, ini SK dari Pak Haidar Nasir. Anda bisa melihat mungkin. Ini SK dari Pak Haidar Nasir yang menunjuk 11 sekolah dan madrasah untuk menjadi program unggulan. Calon, namanya aspirasi untuk targetnya sedang. Targetnya tahun 2022 besok masuk 100 besar UPBK. Mas bandingin negeri Jawa Tengah yang masuk satu SMA Transen Sragen. Itu sekarang banyak ranking 300-an ya, kelas 15. Kedua SMA Kota Barat itu masuk 500. Nah yang ketiga Harapan, karena belum masuk ke 1000. SMA Taruna Muhammadiyah itu Harapan. Di Cilacap saya yakin tidak ada. Ya karena itu tiga ini. Kemudian Jawa Timur ada 2, SMA Muhammadiyah 2 saudara saya, dan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Itu juga berharapan. Yang umur 10 tahunnya hebat sekali, tapi UTBK-nya tidak masuk 1000 besar. Di Jawa Tengah hebatnya mau 1000 besar, SMA Muhammadiyah Wonosobo, ranking 995. Mestinya dipanggil, tapi sudah sekarang jangan terjadi. Kemudian dari Jogja ada Mu'alimin dan Mu'alimat MA, itu ranking 500-an di UTBK dari 23.000 sekolah negeri swasta. Kemudian ada harapan yang lain, ada SMA Muhammadiyah Coding MBS Sleman, dan satunya lagi Rambanan. Ada 4. Tapi yang masuk, benar-benar masuk Rendah Sragen, Mu'alimat, kemudian Kota Barat. Hanya kurang dari 5.
yang masuk 1000 besar. Nah karena itu Pak Haidar Nasir langsung menginstruksikan untuk sekolah yang sudah masuk 1000 besar atau yang punya harapan. Antara yang diharapkan itu SMA Taruna Muhammadiyah dan SMA Metro Lampung dan Sidoarjo. Itu hanya untuk karena sekolah besar terkenal kok nggak masuk dipilih. Nah Cilacap belum. Andai kata belum saya malah sama Pak Aris. Tapi saya di Jawa Tengah punya program. Saya sudah minta kepala sekolah agar kita mengadakan akselerasi di Jawa Tengah. Maka bisa jadi nanti saya sudah diskusi, kebetulan saya jaga tim. Nanti sekolah itu ada kata masuk 10 besar saja. Berarti 10 besar itu harus masuk dalam kategori 1 SMA Insan Cendekia itu nomor 1. Dan seterusnya itu 10 besar itu ada penanggung dan semacam. Nah, karena itu Muhammadiyah tidak ada pimpinan pusat merasa ini Muhammadiyah hanya bikin SK. Nanti tapi saya minta tolong Pak Des di Cilacap, meskipun SMA-nya kecil, nggak masalah, karena UTBK itu bukan dari banyak siswa, tapi dari nilai tertinggi rata-rata. Ya kalau yang masuk di SMA, katakanlah SMA-nya Pak, apa namanya? Siapa yang mau SMA ini? SMA, ya kan SMA kan? Itu yang masuk program hanya 2 orang Pak. Kok nilainya 900-an? Ya pasti langsung ranking 1 gitu. Karena diambil nilai tertinggi. Rata-rata tertinggi. Nah, ini sudah di-SK-kan. Nah, karena itu apa itu? Ini berarti PP ini instruksi pada Dinkesmas pusat. Dinkesmas pusat pada Dinkesmas wilayah. Wilayah saya minta panjenengan sampai ke cabang. Karena SMA sudah ada yang milik cabang. Tren saya milik ranting bahkan Gunung Pring. Ya langsung masuk. Jadi dari PP langsung ranting. Padahal di ranting tidak ada tugas. Nah, karena itu menjadi hubungannya menjadi penting. Hubungannya menjadi penting. Sambil di snacknya di Bapak Ibu. Kalau habis kertasnya masuk. Malah bikin antuk. Nah, yang ini apa Ibu? Antara di Dinkesmas juga sama. Ini Pak Kris juga termasuk intent dengan wilayah ya. Kami di wilayah dan juga intent. Intens sekali karena saya semua kegiatan di wilayah ikut. Semua kegiatan. Jadi Bapak Ibu saya sudah tahu ada guru SMP Muhammadiyah di Cilacap entah 1, entah 2, entah berapa itu ikut lomba. Mau juara 1 nggak jadi batal. Saya ngerti karena saya ingin menilai. Wah saya kaget. Guru Cilacap juara 1 kalian. Wah kok nggak pantas ya. Pak Kris malu ini kalau jadi juara 1. Saya lihat itu, meskipun saya orang Jawa Tengah, saya tidak membela. Karena kalau jadi juara itu tidak pantas. Videonya, lomba video. Nah, itu apa Bapak Ibu? Jadi Dinkesmas wilayah dengan pusat harus intent. Yang tahu yang ketuanya Pak Tuan. Ya, karena jangan diundang masih ketua. Kemudian daerah dengan wilayah juga sama. Pak Aris intent dengan saya. Bahkan ke rumah saya yang di Purbalingga itu di gunung juga. Orang gunung ketemu orang gunung Mas. Artinya intent hubungannya. Kalau tidak intent, ya tidak harmonis. Tidak harmonis. Dinkesmas dengan Dinkesmas wilayah, yuk ada. Dinkesmas daerah yang tidak pernah ketemu, ya ada. Ada Dinkesmas daerah yang merasa hebat, yuk ada. Ada. Dinkesmas yang tidak akui PPM, bukan Dinkesmas apa? Semuanya kan aku ada. Ya rumah sakitnya, ya sekolahannya, semuanya pokoknya. Ini kami yang mengurus. Ya SK ya Pak. Nah ini artinya barangkali ya perlu dicari. Ada Dinkesmas yang hubungan dengan Pak Martono ya ada. Biasanya ini urusannya Pak Martono ya. Ya tidak banyak ya. Hanya 1 2 lah. Kurang harmonis, apa? Kadang-kadang ya lalu itulah ya. Memang belum makan bersama. Ya kuncinya kalau belum harus belum makan bersama. Kalau sudah makan bersama ya pasti ada.
Nah, cabang dengan daerah juga sama, Bapak yang di cabang ini dengan daerah. Ya. Mengapa? Saya sering menemukan persoalan simpel sederhana langsung ke PWN. Ada yang ngurus sekolah, mau izin sekolah, mau dengan sekolah, langsung ke Pak Haidar Nasir. Dari ranting ke Pak Haidar Nasir. Dari Pak Nasir ke Pak Tafsir. Dari Pak Tafsir juga ke saya. Loh, padahal itu loh, yang ngurus izin SMA itu yang bantu saya kerja di provinsi. Ya cuma Mas selesaikan, Pak siap, ya selesai urusannya. Sampai ke Pak Haidar Nasir, repotan harus saya, merepot. Ada yang saya biarkan juga nih Pak. SMK ngajukan tambahan prodi, urus sendiri. Tapi ada cabang yang langsung ke saya, tolong dibantu. Saya telepon kepala bidangnya dari Wonosobo. Pak, sekarang mentok lagi Pak. Kepala sekolahnya juga diam saja. Kepala bilang nggak selesai, tapi biarkan aja itu pelajar. Karena potong kompas, Bapak Ibu jangan langsung potong kompas. Wajar aja prosedur kerja Muhammadiyah itu wajar. Prosedur. Jadi kalau punya alasan itu kan. Kalau punya kendala yang sifatnya bukan persyaratan, jadi tidak main PMK. Jadi jangan gunakan Bapak yang punya kekuasaan untuk nembak. Contoh nembak. Untuk mendirikan SMA itu harus punya lahan 7.000 meter persegi. Mempunyai 2.000 ditulis hitung ngewu nanti akan jadi masalah. Artinya saya misalnya ya jangan maksakan. Mau kuatnya mau 2.000 meter kok, jadi tulis ngapusi hitung 2.000 meter berarti bukan Muhammadiyah. Masa Muhammadiyah suka ngapusi? Berarti kebijakan yang diambil bukan ngapusi. Yang penting itu prosedur. Kalau prosedur dibantu. Ya banyak. Jadi karena Muhammadiyah merasa kuat sehingga ada main kongkong kompas tes. Kadang sampai saya mentok tes. Nah, ada pimpinan pusat itu punya sekolah yang besar terkenal, tapi belum diakreditasi. Lapor ke pimpinan pusat, ketua ban pusat, ujung-ujungnya loh, karena masih banyak. Iya. Biasa saja, wajar saja dilalui. Kalau proses prosedur itu tidak ada masalah. Kita ada masalah kan apa? Melanggar prosedur. Jangan dilanggar. Kalau belum bisa ya nggak usah. Nggak bisa buat SMK yang usah bikin SMK. Ini pada semua lagi. Bapak Ibu juga sama. Jangan melanggar prosedur. Bapak Ibu nanti jika ada peraturan betul-betul kurang dari 60 nanti nggak dapat bos, ya sudah nggak usah protes. Untuk kebijakan negara. Berarti ya dipenuhi supaya jangan sampai 60 itu saja. Sementara kan kemarin protes. Nah, kita biasa aja. Nggak dapat bos ya udah apa-apa. Biasa gaji kecil tuh. Ya nggak apa-apa tuh. Yang masalah apa Ibu? Gajinya biasa 5 juta gitu, 10 miliar kan ada. Malah semaput, jantungan, malah ketakutan, nanti ada orang garong, nanti mikirnya macam-macam. Gajinya sedikit malah tidurnya. Gak ada yang ambil, gak ada apa. Gak takut Ferrarinya hilang, mau orang dulu. Motornya hilang, yang baru, ya gak usah khawatir. Nah, contoh lagi ya, ini ada kesulitan sekali komunikasi, termasuk dengan celaka. Apa itu? Ini ada contoh ini ya, yang disebut kurang harmonis. Saya nggak tahu disharmonisnya di mana, tapi saya yakin di sekolah. Jadi Jawa Tengah itu mendapat kuota pelatihan untuk madrasah dan pesantren itu jatahnya paling banyak. Di jatah ini, Jateng 465. Jogja targetnya 65, baru ngisi 40. Jateng targetnya 465, baru ngisi 335. Jatim
410 baru ngisi 237. Ini Lampung datanya 100 baru 59. Berarti apa? Kami minta daerah, yo nggak diberi-beri. Yang paling dekat kan daerah. Dan kami tercapai. Sudah ketemu namanya, sudah ditelepon, tolong mengisi di aplikasi. Selain identitas, tulis nomor rekening. Karena yang ikut itu akan dapat bayaran. Loh, tinggal berapa ya Bapak Ibu ini? 465 baru ngisi 330. Sekarang ini saya ngejar-ngejar yang membantu staf di sana itu, tolong dibel. Sejak dulu kok aja nggak berubah ini. Ya Pak, sudah alasannya lupa, alasannya belum sempat. Udah ngeklik barangnya 5 menit, nulis nomor rekening kok. Itu berarti karena ya saya, ya sekolah nggak dablek, bahasa Banyumas itu dablek. Lo ngisi pelatihan luring selama seminggu, dapat sertifikat pelatihan berapa jam itu? Seminggu, dapat uang ditransfer rekening. Oh yuk sampai sekarang Pak Ton ya dari Basuni sampai ke ngisi. Ya tidak hanya Jawa Tengah, ya Jogja ya sama lah. Di Jogja jalan 65 jam 40 blok yang datang. Ini pelatihan saya bulan November. Ya, ini yang Oktober minggu 1, minggu 2, ini awal November, ini November minggu 2, ketiga. Belum terisi. Pelatihan yang biayai lembaga kerjasamanya Sekretaris Kompak Mukti dengan lembaga Lemina sama ya macam-macam lembaga itu. Dibiayai, gratis, dibayari loh. Ada lagi, orangnya di sini juga mungkin ada. Ya. Pelatihan nih, namanya Pak Tom dari P4TK. SMP di Jawa Tengah itu jumlahnya 275 SMP. Cari 60 orang guru IPA pelatihan, mati susahnya nih Pak Tom. Pertanyaannya lucu, mungkin ada di sini orangnya, mungkin Pak, apa dapat sertifikat? Loh yang adakan itu bukan majelis, yang adakan kementerian loh. Kita dapat jatah Jawa Tengah karena dianggap bagus, dapat jatah, bahkan ditambah lagi di Jogja kemarin kirim lagi Pak Tahun 1 angkatan. Pertanyaannya gitu, apa dapat sertifikat? Terus apa lagi? WA-nya saya. Apa membayar, apa macam-macam itu pertanyaan tidak bermutu. Termasuk dari Cilacap, terus saja. Ares, mau dari Cilacap, Ares. Saya nggak jadi ikut, saya kira daring. Nggak masalah, lo ini daring. Ya orang melu berdoa, berarti kalau mau orang bermutu ya. Ya Cilacap juga contoh lain. Nah, alas soalnya di sini, di sini. Jadi pas touring jemput, barang daring, aku juga, berarti berdoa yang memang orang bermutu. Berarti antara amal usaha itu tidak kuat. Uang difasilitasi, apalagi kalau bayar, itu difasilitasi di hotel bintang 4. Pelatihan hotel bintang 4, mangan saat warga, orang kaya ini terus lah nggak kaya di sini ya. Saya dari sini. Bintang 4. Panitanya antara Pak Tom sendiri, bintang 4. Kemarin juga bintang 4. Kok sekarang? Barang saya ceramah itu menang satu. Tapi aneh kan masih aja cropping. Yang guru tayangan loh, guru Muhammadiyah yang ngene omongannya. Wis ora salam. Enggak salam. Itu dari Cilacap juga sama. Bah ketemu tak Abu sih. Pak Iwan waktu Pak Marton Pak Iwan. Ya ora kenal sama saya ini. Dari sekarang jenengan Cilacap. Dia sampai ke sana ketemu terlambat. Ya dengan saya. Ya sudah tesnya dari bis. Ketemu ya, nggak tahu Pak Iwan mana, orang terlambat, saya ngisi kan nggak datang. Datangnya jam 10 malam. Tanya, itu Pak Iwan itu, orang sudah putih semua rambutnya. Sampai pulang juga tidak kenal saya. Dari Cilacap.
Silahkan tanya kepala sekolah ada di sini, kepala sekolah. Ya kan apa? Nah, gurunya nggak ada di sini. Nah ini termasuk sampai sekarang kami punya problem ini Pak Arif. Tambah loh, masih kurang 120-an. Dibayari minggu kalau turun berisik. Yang penting punya laptop. Laptop nggak punya, pinjam sekolahan. Nah sekolah nggak menjamin kebangkitan, sekolah punya laptop berarti sekolahan bukan Muhammadiyah. Kalau punya laptop. Ya kalau kayak pakai itu antara lain. Nah ini di antara bentuk-bentuk komunikasi yang agak sulit. Ya kendala itu artinya berarti yang ini berarti kita belum lancar. Yang inilah. Yang sekolah mana tadi ya? Oh yang ini. Nah ini ya. Sekolah. Oh. Nah ini ya. Mas Dasman dengan semua ini dari SMK, SMA, SMP, SD, pondok pesantren ini harus terjalin ada itu. Maka kami punya forum komunikasi kepala sekolah, SMK, forum komunikasi SD, MI, SMP, MTS supaya komunikasinya lancar. Sebagian juga ada di sini lapangan umur. Gampang. Walaupun saya minta tolong juga untuk anggalan juga. Ini pelatihan juga saya minta tolong ketua FKKS-nya. Pak, saya minta 60 orang. Semalam bisa ganti puluhan orang. Ini batal Pak. Semalam sampai jam 11 malam, batal lagi Pak. Pindah bubar sekolah. Nah ini, Bapak Ibu, jadi ini kami tolong sekali ya Bu, majunya keberangkatan kita itu maju bersama dalam apa ini program kita di Jawa Tengah, menggunakan sekolah madrasah unggul. Yang kedua kalau tidak unggul mandiri. Supaya mandiri berarti sekolah harus bayar Bapak Ibu. Mosok protesnya kepala sekolahnya apa? Kami nggak dapat murid karena negeri gratis. Kami bayar. Loh kalau panjenengan gratis yang bayari sebenarnya siapa? Aktivitasnya siapa yang membayari? Dan itu saya bisa kanter. Apa itu? SD sejak zaman Pak Kris ketua Dikasmen ini SD sudah gratis SPP. Pak Kris sekolah sudah gratis SPP, nggak bayar. Saya dulu masih dalam sekolah bahwa daun cengkeh ditusuk pakai itu bayar SPP. Dulu karena saya orang gunung bayar SPP-nya pakai daun cengkeh. Waktu 1 kilonya 18.000, emas 1 kilonya 3.500. Mungkin sebagian ada yang alami. Kalau saya sangat mengalami. Nah itu Bapak Ibu, sekolah harus mandiri di sini. Harus bayar. Bagaimana caranya bayar? Di SD itu Bapak Ibu, SD Kartosuro Al-Kautar itu punya gedung 4 lantai. Kepengen nambah murid sudah nggak bisa lagi. SPP-nya 450.000. Itu sampai orang nggak bisa masuk. Sekarang sudah tutup. Tahun 2020 bisa tutup. Padahal bayar mahal, masuk berapa? Mungkin 5 sampai 10 juta. 10 juta biaya masuknya, belum biaya bulanan. Itu sebagai contoh. Berarti kalau begitu orang sekarang tidak butuh gratis. Mengapa? Oh saya punya pengalaman. Jadi ada mahasiswa gratis SPP. Tapi itu yang melaporkan, oh katanya UNES menarik biaya UKT tinggi. Itu di kampus. Di komite, saya komite sekolah negeri. Saya dari Jakarta langsung ke sekolah. Karena kepala sekolah pokoknya Pak Iwan harus datang karena nyaut keuangan. Semua orang tua diundang. Saya datang, saya diam, saya semuanya happy. Programnya begini, kita mau bikin masjid dan sebagainya. Nggak ada orang tua protes. Tiba-tiba kepala sekolah Pak Iwan harus datang. Kenapa? Pokoknya harus datang. Karena ada siswa melaporkan sekolah itu menarik pembiayaan pada SMA gratis. Yang melaporkan kelas 11 dan 12 5 atau 6 orang. Orang yang nggak bayar SPP gratis, malah protes katanya narik biaya tinggi loh. Akhirnya kepala sekolah dipanggil Pak Gubernur, juga lapor wali kota, panggil wali kota. Kepala sekolah berapa toh? Nah, sampai sekarang itu juga benar apa-apa lagi.
Itu negeri. Jadi yang protes malah orang yang nggak bayar. Yang bayar semua, yang datang bayar itu anteng semuanya. Saya tahu persoalan orang itu kan banyak sekarang ke kampus. Jadi siswa kelas 1 yang diceramai keuangan oleh komite ketua ngomong orang DPR nggak masalah. Nah ternyata yang masalah kalau itu rencana mau bikin masjid, bikin kegiatan, bukan tarik-tarikan SPM itu. Nah, karena itu Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau Bapak buat layanan yang bagus di sekolah, insya Allah berapapun orang bayar, syaratnya gampang. 1, kepala sekolah berangkat 6:30, pulangnya 6:30 sore malam. Silakan Bapak Ibu bertemu dengan sekolah maju. Mesti kepala sekolahnya berangkat pagi, pulang malam. Silakan. Dengan gurunya dia datang lebih kasih. Oh, kurang tahu saya nggak mau. Kalau Pak Daryo lain lagi kepala sekolah. Ini belum ada yang kelihatan. Karena dianggap sekolah negeri aja ya, kalau SMK. Jadi kepala sekolah itu kalau pengen masuk gampang, berangkat pagi, pulang paling akhir. Bahkan ada pesan-pesan kemarin itu, pokoknya semua yang ada dalam usaha ini, katakanlah Bapak Ibu kondangan. Misalkan Pak Daryo lah ya, Pak Daryo rumahnya di sebelah SMK atau sebelah sini SMK? SMK. Kondangan di Cilacap, sebelum ke rumah mampir dulu ke SMK, meskipun jam 10 malam. Jadi sekolahnya itu istri pertama sebelum ketemu istrinya. Itu sekolah yang maju begitu rumusnya katanya begitu. Jadi pikiran tercurah di sekolahan, maksudnya begitu. Jadi kalau pilihkan sekolah, saya juga sama. Saya dulu waktu di daerah itu yang nggak kepikiran hampir sekolah di sekolahnya Pak Urip nggak kepikiran, apalagi di gunung, kepikiran. Nah, sekarang di wilayah kepikiran. Tidak hanya kepikiran, saya saat pergi ke Medan, lewat saya ke Kabupaten Batubara, ada sekolah Muhammadiyah. Saya bilang ke sopirnya, saya mau turun dulu di sini. Kita ada ranting di kota Batubara, pada TK Aisyah, SD Muhammadiyah, dan masjidnya, saya mau turun di sini. Apa itu artinya? Ya itulah yang padahal nggak ada yang saya kenal di sana. Apalagi Bapak Ibu ada sekolahnya Bapak. Maka di Dasmen kantornya juga harus isi Pak Riz. Harusnya sudah dengan Cilacap Pak. Ya, di Dasmen itu harus tulis. Tiap hari kalau ada kepala sekolah datang ada orang. Jangan sampai kepala sekolah datang nggak ada orang, malah dibuka pintunya di Dasmen kantor apa orang. Maka memastikan di Dasmen ada orang. Entah itu karyawan, staf, apa sehingga kalau ada sekolah datang bisa, oh jangan saya mau ketemu Pak Kris kapan, atau Bapak Ibu yang lain kapan bisa. Nah sampai ke Dasmen pada jam orang bekerja, ini kan jam kerja, nggak ada orang. Kalau kita ada staf. Ini harus dijaga di Dasmen sekolah-sekolah apa untuk ini semua. Mau masih dapat. Nah yang terakhir, ini di Cilacap sudah. Bapak Ibu saya pesan Bu, jangan abaikan dari aplikasi sistem. 1 Dapodik. Saya sering sampaikan ke Pak Tom juga. Mengapa Bapak? Semua aktivitas sekolah itu didapatkan. Yang madrasah nanti di MS, kalau tahun 2022 sudah dapat. Mudah-mudahan banyak dengan baik. Jangan abaikan. Bapak Ibu silahkan dibuka kepala sekolah. Dapodik di sekolah Bapak Ibu. Saya pastikan ada yang di dalam. Saya pasti, kalau nggak percaya silahkan dibuka. Kepala sekolah yang buka. Kepala sekolah jangan bilang itu urusan kooperatif. Kalau nggak percaya silahkan dibuka. Jangan buka. Di sekolah panjangan pasti ada yang kurang. 1, lapangan olahraga mesti 0. 2, sirkulasi mesti 0. Gudang 0. Bangunan 0 lagi loh, bangunan loh. Sekolah maghrib-maghrib 0. Silakan dibuka kalau nggak percaya. Nggak usah saya bongkar, kalian buka sendiri. Dapodik SMK panjenengan, SMA panjenengan, ya. SMP SD, saya pastikan. Mengapa? Karena saya melihat itu semua. Kinerja sekolah yang saya akreditasi itu basisnya dapodik. Basis utamanya dapodik.
Besok tambah tahun 2022 asesmen nasional. Guru penggerak, sertifikat kepala sekolah, sertifikat guru, sertifikat tenaga, macam-macam ada semua, nanti masuknya di sistem semua. Nah, sementara Bapak Ibu semuanya diserahkan ke operator. Maka di Cilacap ada sekolah negeri di Kabupaten Cilacap. Itu tahun kemarin itu, saya telepon Pak, tolong diisi data aplikasi. Jawab kepala sekolah apa? Itu urusan operator Pak. Pak, saya ketua ban. Bapak pilih jadi operator apa jadi kepala sekolah? Oh ya Pak, ya Pak. Dari Cilacap langsung ke Semarang serombongan. Ngapain ngomong masalah? Di Cilacap, kepala sekolah di wilayah Cilacap. Tapi tidak ada di sini kan itu real. Serombongan, yo ngabisin bensin, ngabisin warung yang jalan, mungkin kira-kira. Kalau cuma ngisi apa? Karena apa? Merasa isian data ini urusan operator, paling bukan kepala sekolah. Maka kepala sekolah kemudian tidak boleh ada. Jangan abai, Dikdasmen dan sekolah daerah harus peduli dengan teknologi, harus peduli. Panjenengan menawarkan program macam-macam sampai ke rumah saya, tapi dakoding tidak beres, panjenengan dianggap kinerjanya buruk oleh sistem. Bayangkan, silahkan dilihat apakah di sekolah panjenengan ada jaringan? Jawabnya tidak ada. Coba deh, mengapa sih? Jaringan internet maksudnya. Itu tulis tidak ada. Apakah selama ada tempat cuci? Tidak ada. Buka salah satu di Cilacap. Sekolah SD atau Dapodik. Pilih sesuka panjangan, tapi Muhammadiyah biar orangnya di sini ketahuan. Oke, ini jangan abaikan sistem Bapak Ibu, karena ini robot ini tidak bisa dibohongi. Kapan kita buka, jamnya, detiknya, kapan kita input, kapan dibuka, pasti. Coba sambilnya saya akhiri dengan membuka ini. Dapodiknya, patan. Data, itu saja Bu. Iya, data pokok SMP, apa SD, sembarang. Dikdasmen harus bisa. Dikdasmen harus tahu. Semua orang dikdasmen. Kalau dikdasmen tidak bisa buka, berarti tidak ngerti problema di sekolah. Bisa Bu? Ini patan ada yang buka. Cari siapa? Nih, sekolahnya Pak Daryo. Nanti biar ketahuan Pak Daryo. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu barangkali itu kalau ada diskusi silakan. Ini saja berapa? Ya, Pak. Oke, monggo dibantu Pak. Sambil nunggu Pak.